Bab 1901. Mengejek. Melihat mereka berdua benar-benar melaju, orang-orang di sekitarnya memberi jalan dengan ekspresi penuh kepuasan. Mereka merasa bahwa kedua orang ini sebenarnya tidak takut mati. Dengan tenang, Li Chuan meraih tangan Lin Yi, dan Lin Yi menanggapi dengan tenang. Jangan khawatir. Lihat saja dari bawah. Setelah mendengar janji Lin Yi, Li Chuan melepaskannya. Lin Yi dan pria berkulit gelap naik ke panggung bersama dan berdiri di tengah. Selama proses ini, keduanya bahkan bertukar beberapa kata. Lin Yi juga memiliki sedikit pemahaman tentang pria berkulit gelap itu. Namanya Wang Xuang, dan dia bekerja di lokasi konstruksi. Setelah keduanya naik ke panggung, Zhu Jinwo memandang orang-orang di bawah panggung dan tersenyum. Apakah ada yang meragukan seni bela diri Tao kita? Jika ada, silakan maju sekarang juga karena masih ada 2 pertunjukan yang harus dilakukan agar kalian tidak ragu. Ratusan orang di bawah panggung tidak bereaksi. Menurut mereka, penampilan Zhu Jinwo merupakan bentuk kungfu Tao yang paling murni. Mustahil bagi orang biasa untuk menendang 3 batu bata sambil mengenakan sepasang sepatu kain. Terlebih lagi, ketiga batu bata itu digantung di udara. Saat dia menendangnya, lebih dari setengah kekuatannya akan berkurang. Dia harus menggunakan kekuatan internal Taois untuk melakukan ini. Mereka tidak akan menerima keraguan atau bantahan apapun. 2 orang di atas panggung berani sekali menanyainya. Mereka jelas-jelas mencari masalah. Melihat tidak ada reaksi dari orang-orang di bawah panggung, Zhu Jinwo tersenyum dan menatap mereka berdua. Sepertinya hanya kalian berdua yang meragukan seni bela diri saya. Tapi, itu tidak masalah. Seni bela diri Taois kami akan menerima keraguan dan tantangan apapun. Wang Xuang berdiri di tempatnya tanpa berkata apa-apa. Diperhatikan begitu banyak orang membuatnya sedikit gugup. Kalian hanya orang biasa. Kalian tidak memahami energi internal Taoisme. Akan agak sulit bagi kalian untuk menghancurkan 3 batu bata dengan tendangan kalian, kata Zhu Jinwo santai. Jadi sekarang, selama kamu bisa memecahkan 1 bata, kamu akan menang ronde ini. Seharusnya kamu tidak akan keberatan dengan aturan ini, kan? Tidak masalah. Wang Xuang menghela napas lega. Jika dia benar-benar harus memecahkan ketiga batu bata ini, itu akan sedikit sulit. Namun, ia merasa tidak akan menjadi masalah jika hanya memecahkan 1 batu bata saja. Saat di lokasi konstruksi, dia sering melakukan pekerjaan berat. Seharusnya dia cukup kuat untuk melakukan ini. Karena tidak ada yang keberatan, aku akan menyuruh adikku untuk bersiap. Zhu Jinwo berbalik dan berseru. Pendeta Tao muda di bawah panggung datang membawa batu bata lain dan mengikatnya kembali ke rangka besi dengan tali. Zhu Jinwo memberi isyarat mengundang. Semuanya sudah siap. Kalian berdua bisa mulai. Wang Xuang menyenggol Lin Yi, bro, kamu cantik sekali. Kamu mungkin lebih sering bekerja di kantor. Aku lebih kuat darimu. Aku akan pergi dan menyelidikinya untukmu, lalu kamu tinggal ikuti instruksiku. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Lin Yi tersenyum. Wang Xuang mengangguk dan berjalan ke rangka logam. Ekspresinya pun berubah serius. Namun, orang-orang di bawah panggung tak peduli. Mereka semua menunggu untuk melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Beberapa detik kemudian, Wang Xuang menendang. Namun, batu bata itu tidak hancur. Malah, batu bata itu berayun membentuk busur parabola dan melayang ke udara sebelum menebas balik dengan keras. Tidak ada tanda-tanda akan hancur. Melihat kejadian itu, para penonton di bawah pun tertawa terbahak-bahak. Lihat apa yang kukatakan. Jelas sekali dia hanya seorang pejuang keyboard yang hanya berani bersikap arogan di balik panggung. Dia bahkan bilang dia bisa menghancurkan 3 bata menjadi berkeping-keping. Hebat, tidak ada satupun yang hancur. Aku malu untuknya. Di atas panggung, ekspresi Wang Xuang runtuh. Dalam pandangannya, memecahkan 1 batu bata dengan kekuatannya seharusnya tidak menjadi masalah, tetapi dia terkejut ketika hal itu tidak terjadi. Lin Yi berdiri diam di sampingnya, menantikan hasil ini. Karena cara susunan batu bata tersebut, gaya tidak dapat disalurkan sepenuhnya kepada mereka, sehingga mustahil untuk memecahkannya. Klaim Zhu Jinwo tentang memiliki kekuatan batin Tao adalah suatu pernyataan yang berlebihan. Namun, jelas bahwa tanpa latihan yang ekstensif, memecahkan batu bata dengan cara ini tidaklah mungkin. Wang Xuang tidak memiliki pengetahuan untuk memahami hal ini. Berdiri di dekatnya, Zhang Yanjun menyaksikan sambil tersenyum. Situasi ini sesuai dengan harapannya. Zhu Jinwo adalah seorang praktisi sejati, yang telah berlatih sejak ia berusia 6 tahun untuk mencapai keterampilannya saat ini. Orang biasa seperti Wang Xuang tidak mungkin bisa menandingi Zhu Jinwo. Dia benar-benar di luar kemampuannya. Apanya yang lucu, teriak Wang Xuang. Aku tidak siap dan kurang pengalaman.
Biar aku coba lagi. Aku pasti bisa memecahkan batu bata kali ini. Namun penonton tampaknya tidak mempercayainya. Turun dari panggung, berhenti mempermalukan dirimu sendiri. Kukatakan padamu, tanpa kekuatan batin Taois, 100 kali pun mencoba akan sama saja. Mintalah maaf saja kepada guru Taois. Berhenti, berhenti. Zhu Jinwo berbicara sambil tersenyum. Kalau dia ngotot mau coba lagi, biarkan saja. Dia perlu diyakinkan akan realitas kekuatan batin Taois kita. Kalau tidak, percuma saja dia naik panggung. Lihat, guru Tao itu begitu murah hati, bersedia menghadapi keraguan dengan tenang. Kita harus belajar darinya. Melihat orang-orang di bawah sudah tenang, Zhu Jinwo membuat gerakan mengundang lagi. Kamu bisa coba beberapa kali lagi. Asal kamu bisa menendang batu bata ini sampai hancur, kamu menang. Wang Suang tidak berkata apa-apa lagi. Ia meluruskan batu bata itu dengan ekspresi serius dan bersiap untuk mencoba lagi. Kali ini, dia membutuhkan waktu lebih lama untuk mempersiapkan diri dan lebih serius. Dia bahkan meniru Zhu Jinwo dalam tindakannya. Menurutnya, alasan mengapa ia tidak bisa memecahkan batu bata itu pasti karena sudut serangnya yang salah. Setelah ia menyesuaikannya, tidak akan ada masalah lagi. Setelah sekitar setengah menit, Wang Suang berteriak dan menendang batu bata lagi. Meskipun kali ini ia 70% lebih kuat dan lebih mengesankan, batu bata itu tetap terbang membentuk parabola. Batu bata itu berayun ke udara dan mendarat dengan stabil. Mata Wang Suang melebar dan ia tertegun. Ia menatap batu bata yang bergoyang dengan tak percaya. Tidak yakin, Wang Suang bangkit dan menendang beberapa kali lagi, tetapi hasilnya sama saja. Suatu kali, ia terkena lemparan batu bata karena tidak menemukan sudut yang tepat, sehingga membuat orang-orang di bawahnya tertawa terbahak-bahak. Para Taois muda yang berdiri di bawah panggung tidak dapat menahan tawa. Orang ini terlalu lucu. Apa dia di sini untuk melucu? Pada saat ini, Zhu Jinwo berjalan dengan tatapan arogan di matanya. Pak, Anda sudah mencobanya berkali-kali. Mau coba lagi? Aku akan coba lagi. Pasti akan kupecahkan. Baiklah, kamu bisa mencoba beberapa kali lagi. Setelah Zhu Jinwo pergi, Wang Suang hendak menyerang lagi ketika Lin Yi menghampiri. Bung, berhenti mencoba. Enggak perlu. Bab 1902. Tidak ada yang istimewa. Jangan hentikan aku. Aku akan coba lagi. Wang Suang sendiri tahu bahwa meskipun ada selusin percobaan lagi, hasilnya akan tetap sama. Namun, dia adalah orang yang peduli dengan reputasinya. Jika dia bersikap seperti ini, dia akan kehilangan muka. Turun, turun. Para penonton di bawah panggung bersorak-sorai. Kamu sudah menendang batu bata berkali-kali tanpa memecahkannya. Mau berapa kali lagi kamu mencoba? Apa kamu pikir waktu kita tidak berharga? Aku penasaran siapa dia. Tadi dia sesumbar bisa mematahkan batu bata dengan tendangan. Nah, batu batanya nggak patah kok, malah dia kena batu batanya setelah itu. Membayangkannya saja membuatku tertawa. Anda. Baiklah, baiklah, tidak perlu merendahkan dirimu ke level mereka. Lin Yi melangkah maju untuk membujuknya. Sekarang mereka berdua bersekongkol, dia harus menjaganya. Ekspresi Wang Suang tampak sedih. Ia merasa sangat malu, dan tidak siap untuk mencoba lagi. Pada saat ini, Zhu Jinwo berjalan mendekat dan tersenyum pada mereka berdua. Kau bahkan tidak memecahkan batu bata itu. Kurasa kau seharusnya sudah melihat kekuatan-kekuatan batin Taois kita sekarang. Kurasa kau tidak akan meragukannya lagi. Wang Suang tidak mengatakan apa-apa. Ia harus mengakui bahwa pendeta Tao di depannya ini memang memiliki beberapa keterampilan. Baiklah, karena tidak ada pertanyaan lagi, kalian berdua boleh meninggalkan panggung. Aku masih harus terus tampil untuk rekan-rekan Taois di bawah. Jangan buang waktu di atas panggung. Petik 2. Wang Suang menundukkan kepalanya dan bersiap meninggalkan panggung, tetapi Lin Yi tidak pergi. Zhu Jinwo menatapnya dengan heran dan berkata, Wiri, kamu masih di sini. Aku bahkan belum mencoba. Kenapa kau memintaku mundur? Orang-orang di bawah panggung tercengang dan menatap Lin Yi seolah-olah mereka sedang menonton lelucon. Komandanmu bahkan tidak memecahkan batu bata itu. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Dari penampilannya, mereka dapat mengetahui bahwa dia adalah pekerja kerah putih yang bekerja di kantor. Sedangkan bagi laki-laki berkulit hitam sebelumnya, ia harus melakukan beberapa pekerjaan manual dalam pekerjaannya. Kalau dia saja tidak bisa memecahkan batu bata, lebih mustahil lagi bagi anak berkulit lembut di depannya ini. Kata-kata Lin Yi mengejutkan Zhu Jinwo. Ia tidak menyangka Lin Yi begitu gigih. Rekanmu sudah mencobanya. Kamu masih mau mencobanya? Tentu saja. Dia tetaplah dia, dan aku tetaplah aku.
Bukan berarti aku tidak bisa melakukan apa yang tidak bisa dia lakukan. Zhu Jinwo terhibur. Karena kamu punya pikiran seperti itu, coba lagi saja, jangan sampai kamu bilang kamu tidak punya kesempatan. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa. Ia berjalan ke batu bata dan menendangnya dengan santai. Batu bata itu hancur dan berceceran di mana-mana. Penonton di bawah panggung tercengang. Zhu Jinwo juga tercengang. Bahkan para pendeta tahu di tempat lain merasa hal itu tidak dapat dipercaya. Apa yang baru saja terjadi? Dia bahkan belum siap. Bagaimana dia memecahkan batu bata itu? Bukankah kau bilang kau harus menggunakan kekuatan batin Tao untuk menghancurkan batu bata itu? Sepertinya tidak, kata Lin Yi lemah. Zhu Jinwo, yang berada di atas panggung, juga tidak bereaksi. Hal ini di luar dugaannya dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa detik kemudian, ekspresi Zhu Jinwo kembali normal. Kamu hanya beruntung. Itu tidak membuktikan apapun. Baru saja, temanmu menendangnya belasan kali. Meskipun tampilan batu batanya tidak berubah, bagian dalamnya mungkin sudah mulai mengendur. Kebetulan saja kamu menendangnya dengan tepat, sehingga batu batanya pecah. Setelah mendengar kata-kata Zhu Jinwo, yang lain juga mengerti apa yang sedang terjadi. Hal itu memang mungkin. Bagaimanapun, itu tetaplah batu bata. Setelah ditendang berkali-kali berturut-turut, wajar saja kalau batu bata itu akan pecah. Lin Yi tak kuasa menahan tawa. Kalau kau tak mengakui hasilku, kau boleh ambil beberapa batu bata baru. Aku tak keberatan. Zhu Jinwo memutar bola matanya. Ia merasa masalah ini tidak sederhana. Ia harus lebih berhati-hati. Di acara sebesar ini, ia pasti tidak boleh membuat kesalahan. Sebenarnya, sekalipun kamu memecahkan batu bata, itu tidak membuktikan apapun. Apa maksudmu? Itu karena batu bata tidak kokoh dan tidak cukup kuat. Bahkan orang biasa yang tidak tahu tentang kekuatan batin Tao pun bisa melakukannya dengan sedikit latihan. Apa maksudmu? Kamu bisa coba pakai 3 batu bata. Lagi pula, aku juga pernah menghancurkan 3 batu bata sebelumnya, membuktikan keberadaan kekuatan batin Taois. Kata Zhu Jinwo. Adil dan pantas saja melakukan tes dalam situasi seperti ini. Bagaimana menurutmu? Aku tidak peduli. Suruh seseorang memasang batu batanya. Tunggu sebentar. Zhu Jinwo memanggil para pendeta Tao di bawah panggung. Mereka pun mengerti. Mereka sudah lama tidak menyukai Lin Yi dan sudah menyiapkan batu bata. Pada saat ini, Zhang Yanjun, yang berdiri di samping, berkata kepada 2 Taois muda di bawah melalui earphone kecil. Pilih batu bata yang paling kokoh dan ikat lebih erat lagi. Kita tidak boleh membuat kesalahan di segmen ini. Oke. Aku sudah memilih batu bata yang paling kuat. Mustahil dia bisa memecahkannya, bahkan jika dia kelelahan. Bagus, cepat siapkan. Dengan itu, kedua Taois muda itu melanjutkan pekerjaan mereka, dengan cepat mengikat 3 batu bata bersama-sama dan menggantungnya pada rangka besi. Saat mereka meninggalkan panggung, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi jijik. Lupakan soal mematahkannya, menendang batu bata itu bisa dengan mudah mengakibatkan patah kaki. Ini pasti akan menghibur. Zhu Zhenyu memberi isyarat mengundang, ekspresinya agak sombong. Batu batanya sudah siap. Kamu boleh mencobanya, tapi aku harus memperingatkanmu, tanpa perlindungan kekuatan batin Tao, kamu bisa mudah terluka. Hati-hati. Terima kasih atas peringatannya, tapi saya rasa itu tidak akan menjadi masalah. Haha. Penonton pun tertawa terbahak-bahak. Apa orang ini serius? Apa dia benar-benar berpikir bisa memecahkan 3 batu bata hanya karena dia memecahkan 1? Dia terlalu sombong. Tidak masalah. Biarkan saja dia mencoba. Lagi pula, batu bata tidak mahal. Anggap saja itu lelucon. Tak seorang pun di bawah panggung mengira bahwa Lin Yi dapat memecahkan 3 batu bata sekaligus. Seperti yang dikatakan Zhu Jinwo, ia hanya mematahkan sebagian kecil tadi karena ia beruntung. Itu bukan apa-apa. Jika dia ingin memecahkan 3 batu bata, dia tidak bisa hanya mengandalkan keberuntungan. Dia harus punya kemampuan bela diri yang sesungguhnya. Sebagai orang biasa, dia pasti tidak bisa melakukannya. Lagi pula, tidak semua orang tahu cara menggunakan kekuatan internal Taois. Bung, sudah cukup. Berhentilah selagi masih unggul. Wang Xuang, yang berada di bawah panggung, berbisik kepada Lin Yi. Mereka semua turis biasa. Mereka sudah cukup hebat sampai bisa memecahkan 1 bata. Tak perlu mengerahkan seluruh tenaga. Lagi pula, memecahkan batu bata saja sudah sangat sulit. Bukan masalah besar. Kalian lihat saja dari bawah. Lin Yi berdiri di depan bar dengan acuh tak acuh. Dia tidak melakukan sesuatu yang istimewa dan hanya menendangnya dengan santai. Dor. Saat kaki Lin Yi mendarat di batu bata,
ketiga batu bata itu hancur. Bab 1903. Itu saja. Batu-batu yang berserakan beterbangan kemana-mana. Semua orang tercengang. Dia bisa dianggap beruntung karena baru saja memecahkan batu bata. Tapi sekarang, dia telah mematahkan 3 bagian dengan tendangan biasa. Ini mungkin bukan sekadar keberuntungan. Kerumunan terdiam. Mata semua orang tertuju pada Lin Yi. Tak ada lagi ejekan di wajah mereka. Malahan, mereka merasa tak percaya. Termasuk Zhu Jinwo dan Zhang Yanjun. Itu 3 batu bata. Bagaimana dia melakukannya? Terlebih lagi, melihat dari pakaiannya, dia tidak tampak seperti seorang seniman bela diri. Kok bisa dia punya kemampuan seperti itu? Mungkinkah dia cuma beruntung? 3 batu bata sepertinya bukan masalah besar. Kalau orang biasa seperti saya bisa menghancurkannya dengan tendangan, saya yakin banyak orang juga bisa. Soal kekuatan batin Taois yang Anda sebutkan, sepertinya agak menipu. Lebih baik jangan terlalu menyombongkannya. Ekspresi wajah Zhu Jinwo dan Zhang Yanjun berubah sangat jelek. Mereka telah merencanakan acara ini selama lebih dari sebulan untuk memastikan bahwa mereka dapat menipu sebanyak mungkin. Tanpa diduga, hal itu dirusak oleh seorang gigolo. Kamu beruntung telah menemukan tempat yang tepat untuk menyalurkan kekuatanmu, tetapi kamu tidak dapat menyangkal kekuatan batin dan kungfu para Taois karena hal ini. Petik 2. Kau terus mengatakan betapa kuatnya kekuatan Taoismu, tapi kau harus membuktikannya kepada semua orang, kan? Tanya Lin Yi. Kalau kau benar-benar berpikir kungfu Tao itu sangat kuat, kita bisa pakai 5 batu bata atau bahkan lebih. Kalau tidak, apa kau pikir kita bisa membodohi orang hanya dengan mulut kita? 5 batu bata. Penonton di bawah panggung juga sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Yi akan mengajukan permintaan seperti itu. Nak, apa kau tidak terlalu sombong? Kau benar-benar ingin bersaing dengan pendeta Tao. Pendeta Tao itu hanya ingin memamerkan kekuatan batin Tao-nya. Bukan untuk bertarung. Percayalah, dengan standar pendeta Tao, jangankan 3 batu bata, 10 batu bata pun tak akan jadi masalah. Kekuatan batin seorang Taois tak terkira. Lupakan 10 batu bata. 100 yuan pun tak masalah. Pendeta Tao, kau pasti bisa. Persetan dengannya. Mendengar teriakan orang-orang di bawah, raut wajah Zhu Jinwo berubah. Sebenarnya, ini agak buruk. Sebelumnya, ia hanya mencoba 3 batu bata. Ia belum pernah mencoba 5 batu bata. Meskipun hanya ada 2 bagian lagi, kesulitannya akan meningkat secara eksponensial. Belum diketahui apakah ia bisa melakukannya. Akan tetapi, pada saat ini, itu adalah hal-hal yang tidak dapat dipikirkannya lagi. Jika dia tidak setuju, reputasi baik yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun akan hilang. Mungkin mustahil untuk menipu uang dari orang-orang ini di masa mendatang. Apakah kamu yakin? Tanya Zhu Jinwo. Lebih baik tahu kapan harus berhenti. Kamu harus tahu kekuatanmu sendiri. Untuk menghindari risiko yang tidak perlu, Zhu Jinwo tidak ingin bersaing dengan Lin Yi dalam aspek ini. Karena baginya, ini juga merupakan suatu risiko. Tidak apa-apa. Lagi pula ini hanya untuk bersenang-senang. Lin Yi tersenyum. Yang terpenting, aku ingin melihat seberapa kuat kekuatan batinmu. Aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mempelajarinya. Zhu Jinwo menyipitkan matanya. Api yang tadi kenal perlahan muncul di hatinya. Kalau saja dia bisa, dia benar-benar ingin menendang Lin Yi jatuh. Ini pertama kalinya dia melihat orang yang begitu bodoh. Dia harus memikirkan cara untuk memberinya pelajaran hari ini. Karena Anda masih ragu, saya akan mengabulkan permintaan Anda. Petik 2. Meskipun dia belum pernah mencoba 5 batu bata, dia tidak tertinggal dalam latihan biasanya, jadi ini seharusnya tidak menjadi masalah. Saat memikirkan hal ini, Zhu Jinwo menatap pendeta Tao muda di bawah panggung dan berkata, "Bawa 5 batu bata." Mengerti. Kedua pendeta Tao bersiap di bawah panggung. Dalam beberapa menit, mereka membawa 5 batu bata yang diikat dan menggantungnya di rak besi. Zhu Zhenyu memberi isyarat mengundang. Semuanya sudah siap. Kalian bisa mulai sekarang. Pada saat ini, semua orang di alun-alun kecil itu menahan napas, memperhatikan Lin Yi dengan saksama. Tetapi hanya sedikit yang benar-benar percaya Lin Yi memiliki kemampuan untuk menghancurkan 5 batu bata dengan 1 tendangan. Berdiri di depan rangka besi, Lin Yi tidak membuat persiapan apapun dan dengan santai menendang keluar. Menabrak. 5 batu bata yang diikat menjadi 1 langsung hancur berkeping-keping. Sialan. Para penonton terkesiap serempak. Beberapa orang tidak mempercayai matanya. 5 batu bata utuh, hancur hanya dengan 1 tendangan. Bagaimana rasanya jika menjadi penerima tendangan itu? Lin Yi tidak peduli dengan reaksi orang banyak saat dia menoleh ke Zhu Zhenyu. Aku sudah selesai.
Giliranmu. Ekspresi wajah Zhu Zhenyu berubah drastis. Dia tidak menyangka Lin Yi bisa menghancurkan kelima batu bata itu dengan mudah. Mungkinkah ini kekuatan alami? Daois, tunjukkan padanya apa itu kekuatan batin Tao. Jangan beri dia kesempatan. Orang seperti dia, yang membanggakan keahliannya, perlu diberi pelajaran. Dia harus dijatuhkan hari ini. Menghadapi seruan orang banyak, Zhu Zhenyu tidak punya pilihan selain mempertahankan ketenangannya. Dia terpojok, tak mungkin mundur. Dia harus terus berjuang, apapun yang terjadi. Adik kecil, siapkan batu batanya. Zhu Jinwo menarik napas dalam-dalam. Ia sama sekali tidak punya kesempatan untuk kabur. Sebaiknya ia memanfaatkan waktu ini untuk mempersiapkan diri dengan baik. Asal ia bisa memecahkan 5 batu bata, masalah ini akan selesai dan ia tidak akan merasa malu. Berikutnya, dia akan menunjukkan teknik tubuh cahaya miliknya. Dengan ini, dia akan bisa mendapatkan kembali wajahnya. Tak lama kemudian, kedua Taois muda di bawah menyiapkan 5 batu bata. Terlebih lagi, mereka sangat licik. Mereka mengambil 5 batu bata yang belum selesai dan tampaknya tidak sekuat milik Lin Yi. Ketika batu bata digantungkan pada rangka besi, terdengar sorak-sorai dan sorak-sorai dari bawah. Pendeta Tao, kau bisa. Tunjukkan padanya apa yang kau bisa. Kita tidak bisa membiarkan dia terus bersikap sombong. Pendeta Tao, kau bisa. Tunjukkan padaku apa itu kekuatan batin Tao. Zhu Jinwo berdiri di atas panggung dan memberi isyarat agar penonton tenang. Ia berkata dengan santai. Kami berlatih dan mengolah seni bela diri. Kami fokus pada pengembangan dan penguatan tubuh kami. Kami tidak berani dan kejam. Namun, hari ini, pria ini menantang saya. Saya harus menunjukkan kepadanya apa itu kekuatan batin Taois yang sejati. Setelah mengatakan itu, Zhu Jinwo berdiri di depan bingkai logam, berjongkok. Dalam posisi kuda, dan menarik napas dalam-dalam. Lalu, dia menendangnya. Dor! Terdengar suara teredam. 5 batu bata terbang keluar dalam bentuk parabola. Tak ada satupun bagian yang patah. Sebaliknya, Zhu Jinwo yang berdiri terpaku di tanah. Serangan tadi hampir mematahkan tulang kakinya. Lin Yi berdiri di samping dan berkata sambil tersenyum. Sepertinya tidak rusak sama sekali. Kekuatan batin Taoismu sepertinya tidak seberapa. Bab 1904. Teknik tubuh cahaya Tao. Orang-orang di bawah panggung juga tercengang. Mereka tidak percaya bahwa dengan level Zhu Jinwo, dia tidak dapat menendang kelima batu bata itu hingga berkeping-keping. Jika orang biasa saja mampu melakukannya, maka tidak ada alasan bagi seorang ahli Tao sepertinya tidak mampu melakukannya. Zhu Jinwo, yang berdiri di atas panggung, tampak sangat malu. Meskipun orang-orang di bawah panggung tak berkata apa-apa, tatapan mereka sudah cukup menjelaskan semuanya. Orang-orang ini sudah mempertanyakan level mereka sendiri. Jika ini terus berlanjut, reputasi kuil Siyun yang telah dibangun selama bertahun-tahun akan sia-sia. Mereka harus memikirkan jalan keluar. Sambil berteriak keras, Zhu Jinwo menahan rasa sakit di kakinya dan menendang 5 batu bata lagi. Akan tetapi, batu bata itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan pecah setelah beberapa kali berturut-turut. Masih utuh. Lin Yi memberi isyarat agar dia melanjutkan. Ayo, lanjutkan sampai kamu istirahat. Kali ini, orang-orang di bawah tidak mengatakan apa-apa, mereka juga tidak memuji Zhu Jinwo lagi. Kalau tidak rusak, ya sudahlah. Percuma saja kalau dicoba lagi. Kenapa kamu tidak bicara? Tanya Lin Yi sambil tersenyum. Atau kau pikir kau tidak bisa melakukannya lagi? Tapi itu tidak masalah. Kau bisa meminta gurumu untuk datang dan menunjukkan kepada kami apa itu kekuatan batin Tao. Awalnya, Lin Yi tidak mau ambil pusing dengan orang-orang yang tengah berusaha mencari uang. Lagi pula, mereka tidak berinisiatif meminta uang. Orang-orang ini dengan sukarela memberikannya kepada mereka. Seperti kata pepatah, satu orang rela mengalahkan yang lain, dan yang lain rela menderita. Ia tak punya alasan untuk ikut campur. Namun, jika orang-orang itu ingin pamer dan bersikeras memanggilnya ke atas panggung, dia tidak bisa menolaknya. Zhang Yanjun, yang berdiri di belakang, menggigil. Dia makan dan minum seharian. Dia kelelahan setelah berlari 500 meter, jadi bagaimana mungkin dia bisa memecahkan 5 batu bata. Akan tetapi, sekarang setelah dia dipanggil oleh pihak lain, akan sedikit tidak masuk akal jika dia tidak bergerak. Lagi pula, Zhu Jinwo masih di atas panggung, jadi dia harus naik dan membantunya. Memikirkan hal ini, Zhang Yanjun berjalan ke atas panggung dan melihat orang-orang di bawah panggung. Rekan Taois ini terlahir dengan kekuatan yang luar biasa. Sungguh mengagumkan. Namun,
Murid saya baru saja mengatakan bahwa lahirnya kekuatan batin Taois bukanlah untuk bertarung dengan gagah berani dan tanpa ampun. Keahliannya bukanlah kekuatan batin Taois, melainkan kelincahan. Jika kau menggunakan kekuatanmu untuk menyerang kelemahan orang lain, itu tidak masuk akal. Ya. Kepala biara benar. Sungguh tidak bermoral bersikap begitu tidak pemaaf. Kalau kau mampu, kenapa kau tidak bersaing dengannya dalam teknik tubuh cahaya? Kalau kau tidak berani, turunlah. Jangan mempermalukan dirimu di atas sana. Harus dikatakan bahwa Zhang Yanjun memang ahli dalam membangkitkan emosi. Hanya dengan beberapa patah kata saja, dia telah membalikkan keadaan. Sekarang, Lin Yi tampaknya menjadi orang yang tidak adil. Karena kamu bilang spesialisasinya adalah teknik tubuh cahaya, ayo kita coba, kata Lin Yi. Ngomong-ngomong, kurasa tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu King Gong. Lin Yi merasa bahwa klaim Zhang Yanjun tentang teknik tubuh cahaya bahkan lebih konyol daripada kekuatan internal Taoisme. Kelompok orang ini tampak seperti orang yang suka berpura-pura, tetapi sebenarnya mereka pandai membodohi orang lain. Bersaing dalam teknik tubuh cahaya. Yakin? Zhu Jinwo sedikit terkejut dan matanya berbinar. Ia tidak menyangka pria di depannya benar-benar ingin bersaing dengannya dalam hal ini. Dia sedang mencari kematian. Tentu saja aku yakin. Kurasa teknik tubuh cahaya yang kau sebut-sebut itu bahkan lebih konyol daripada kekuatan internal Taois yang omong kosong, jadi aku ingin tahu seperti apa. Tidak masalah. Karena kau sudah berkali-kali mempertanyakan kungfu Taois kami, aku harus meyakinkanmu. Saya juga ingin melihat bagaimana Anda meyakinkan saya. Semuanya, silakan ikuti aku. Zhu Jinwo memanggil dan memimpin penonton ke tempat kosong di samping. Di sisi lain ruang terbuka itu terdapat tembok putih setinggi lebih dari 4 meter, dan di atasnya berdiri kuil Siyun yang tinggi dan megah. Tidak seorang pun mengerti mengapa Zhu Jinwo membawa mereka ke sini. Apakah dia akan memamerkan teknik tubuh cahayanya di sini? Namun, semua orang sangat gembira. Di mata mereka, King Gong adalah sesuatu yang ajaib. Dalam kehidupan nyata, mereka sama sekali tidak bisa melihatnya. Sekarang, ahli dari kuil Siyun akan mendemonstrasikan teknik tubuh cahayanya. Dia tidak boleh melewatkannya. Ketika suasana menjadi tenang, Zhang Yanjun berkata, teknik tubuh cahaya yang akan kita tampilkan selanjutnya adalah seni bela diri yang telah diwariskan oleh kuil Siyun kita selama 1000 tahun. Selama bertahun-tahun, teknik ini selalu menjadi harta karun kita. Ini adalah pertama kalinya teknik ini muncul di hadapan dunia. Sekarang, semuanya, silakan kagumi. Dengan itu, Zhang Yanjun menyerahkan tempat itu kepada Zhu Jinwo. Kali ini, entah itu Zhang Yanjun atau Zhu Jinwo, mereka berdua penuh percaya diri. Selama seseorang cukup kuat, mereka bisa melakukan pertunjukan lempar batu bata tadi. Namun, jika seseorang belum terlatih atau menguasai teknik-teknik dalam pertunjukan teknik tubuh cahaya berikutnya, mustahil untuk melakukannya. Anak di depannya ini tidak dapat dibandingkan dengannya sama sekali. Memikirkan hal ini, Zhu Jinwo berdiri dengan percaya diri di depan semua orang. Lalu, ia menunjuk ke tembok tinggi di belakangnya dan berkata, keterampilan teknik tubuh cahaya berikutnya yang akan saya lakukan adalah memanjat tembok tinggi ini dalam 5 detik tanpa bantuan eksternal. Naiklah tanpa bantuan dari luar. Tanpa sadar, pandangan semua orang tertuju pada tembok tinggi di depan mereka. Saya sudah menghitung kasarnya. Dinding di depan kami, termasuk pagarnya, tingginya setidaknya 4,5 meter. Tanpa bantuan dari luar, mustahil untuk memanjatnya. Kurasa itu juga tidak mungkin. Terlalu misterius. Melihat reaksi semua orang, Zhu Jinwo tampak sangat puas. Inilah efek yang diinginkannya. Mereka tidak percaya. Lalu, dia akan menunjukkan kekuatannya dan mengejutkan semua orang. Dengan begitu, barang-barang yang telah mereka persiapkan sebelumnya bisa terjual. Saya mengerti perasaan semua orang. Ketika pertama kali menjadi murid, saya juga tidak percaya pada hal-hal seperti itu. Namun, baru setelah saya menguasai teknik tubuh cahaya, saya mempercayainya. Zhu Jinwo meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan puas. Aku tahu beberapa dari kalian pasti tidak percaya padaku. Tidak masalah. Aku akan menunjukkan kepada semua orang apa itu teknik tubuh cahaya Tao. Begitu selesai berbicara, Zhu Jinwo tidak berkata apa-apa lagi. Ia membuat beberapa persiapan dan bergegas menuju tembok tinggi di depannya. Tak lama kemudian, ketika ia berada setengah meter dari tembok tinggi, Zhu Jinwo melompat ke udara dan menginjak tembok dengan satu kaki. Lalu, ia melangkah dengan kuat dan melompat. Adegan ini juga menyebabkan banyak orang berteriak kaget. Bagi mereka, ini sudah merupakan keterampilan yang luar biasa. Pada saat yang sama, tangan kanan Zhu Jinwo sudah berada di tepi atas tembok tinggi.
Tangan kirinya mencengkeram bagian bawah pagar dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk menarik dirinya naik ke atas tembok tinggi. Berdiri di tembok tinggi, Zhu Jinwo mengambil postur yang sangat sok dan berkata kepada semua orang yang hadir. Semua orang lihat itu. Ini teknik tubuh cahaya unik dari kuil Siun kita. Ini juga keahlian pamungkasku. Kali ini, kalian harus percaya pada seni bela diri Tao, kan? Bab 1905. Buat taruhan. Melihat kejadian ajaib itu, para penonton terbelalak lebar dan mulut mereka terbuka. Tidak seorang pun menyangka Zhu Jinwo akan memanjat tembok setinggi 4 meter dalam sekejap mata. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dia seringan burung layang-layang. Lin Yi berdiri di samping dan tidak berkata apa-apa. Meskipun adegan ini cukup mengejutkan, setelah dipikir-pikir, rasanya tidak terlalu berat. Bukan hanya orang seperti dia saja yang bisa melakukannya, tetapi orang biasa pun bisa asal mau berlatih. Kenyataannya, apa yang ia tampilkan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan beberapa profesional parkour. Bagi orang-orang seperti itu bahkan bukan masalah besar. Apa yang bisa mereka lakukan bahkan lebih mengejutkan. Namun, Zhu Jinwo cukup pintar. Saat Zhu Zhenyu memperagakan keahliannya, ia dengan hati-hati meletakkan kakinya pada tonjolan kecil yang memberikan dukungan maksimal. Selain itu, tampaknya sepatunya telah dirawat secara khusus sehingga memiliki gesekan luar biasa, sehingga prestasi itu jauh lebih mudah. Kedua faktor ini jika digabungkan memungkinkannya melakukan gerakan dengan relatif mudah. Pada titik ini, Zhu Zhenyu kembali ke kerumunan melalui tangga samping, kurangnya kepercayaan dirinya sebelumnya tergantikan dengan rasa yakin yang baru. Temanku, aku baru saja menunjukkan kemampuan ringan dari kuil Siun. Apa pendapatmu setelah menyaksikannya? Pikiranku. Lin Yi tersenyum dan berkata, saya tidak melihat sesuatu yang istimewa, jadi saya tidak punya kesan yang kuat. Katamu tidak ada yang istimewa, jawab Zhu Zhenyu. Kamu yakin tidak bercanda? Apa yang bisa ditertawakan? Aku juga bisa, dan itu tidak ada hubungannya dengan kemampuan meringankan beban. Kali ini penonton tidak bisa tinggal diam. Nak, apa yang kau bicarakan? Apa kau benar-benar berpikir hanya karena kau kuat, kau bisa terbang dan berjalan di udara? Ini butuh keterampilan yang luar biasa. Berhentilah menyombongkan diri. Jarak yang dia tempuh lebih dari 4 meter, hampir setinggi 2 lantai. Jangan sampai kamu terluka karena pamer. Kamu tidak bisa membodohi siapapun. Berhenti pamer dan turunlah. Lin Yi tersenyum dan tidak membantah orang-orang di bawah. Kalau sebelumnya, dia pasti akan membalas. Namun, sekarang setelah ia bergabung dengan Brigade Garda Pusat, ia merasa pandangan dunianya sedikit terpengaruh. Tidak peduli seberapa pintar orang-orang ini, mereka tetap orang-orang yang harus dilindunginya. Pada saat ini, Zhu Jinwo, yang berdiri di samping, berkata, saudaraku, kau sudah melihat apa yang terjadi. Seperti kata pepatah, dengarkan orang lain dan makanlah sepuasnya. Tidak perlu mencoba. Tidak akan baik jika kau terluka. Karena orang Taois ini punya pemikiran seperti itu, biarkan dia mencobanya. Kalau tidak, dia tidak akan puas. Begitu dia pergi, dia mungkin akan mencemarkan nama baik Taois kita. Orang yang berbicara adalah Zhang Yanjun. Alasan dia mengatakan ini adalah untuk menggunakan Lin Yi sebagai contoh negatif. Zhu Jinwo sudah memanjat. Sebagai orang biasa tanpa pengalaman, mustahil baginya untuk memanjat tembok setinggi 4 meter itu. Oleh karena itu, perlu dibiarkan mencoba, untuk memperoleh manfaat yang maksimal. Ya, dia harus mencoba, teriak penonton. Dia harus menyadari kebenarannya, atau dia akan online dan menjelek-jelekkanmu. Aku sudah tidak menyukainya sejak awal. Beraninya dia meragukan kemampuan Taois. Dia jelas-jelas tukang ngetik. Zhang Yanjun tersenyum pada Lin Yi dan berbicara. Sahabatku, jika kamu bersedia mengakui kesalahanmu sekarang, kita bisa melupakan masalah ini. Tapi jika kamu bersikeras pada klaimmu, silakan coba. Jika kamu gagal, kamu harus meminta maaf kepada kami semua. Tidak masalah, jawab Lin Yi. Tapi kalau aku berhasil, apakah kamu akan mengakui bahwa kamu menipu semua orang? Zhu Zhenyu ragu-ragu. Menyetujui hal ini akan menjadi pertaruhan berisiko tinggi. Jika terjadi kesalahan, mereka harus mengakui bahwa semua yang mereka tunjukkan adalah kebohongan. Itu akan membuat upaya masa depan untuk menghasilkan uang menjadi jauh lebih sulit. Tidak masalah. Zhang Yanjun langsung setuju tanpa ragu sedikitpun. Kenapa kamu setuju? Zhu Jinwo bertanya dengan lembut. Ekspresi Zhang Yanjun tidak berubah. Dia tersenyum dan bertanya dengan suara rendah. Apakah menurutmu mungkin ada masalah dengan ini? Tidak mungkin, kata Zhu Jinwo. Waktu dia menendang batu bata tadi, dia bisa saja melakukannya dengan kekuatan kasar.
Tapi kalau untuk tugas ini, dia pasti tidak akan berhasil. Karena kamu begitu yakin, apa yang perlu ditakutkan, kata Zhang Yanjun. Kamu pemalu sekali. Bagaimana kamu bisa menghasilkan uang di masa depan? Mendengar kata-kata Zhang Yanjun, Zhu Jinwo juga terbangun. Jika dia gagal, Kuil Xiyun akan mampu meningkatkan reputasi mereka selama festival hantu lapar. Akan lebih mudah baginya untuk menghasilkan uang di masa mendatang. Kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Silakan saja, tidak masalah, kata Zhang Yanjun, kalau aku bisa membeli villa tahun ini, aku harus memberinya setengahnya, haha. Zhu Jinwo tersenyum dan mengangguk. Lalu, dia menatap Lin Yi dan berkata, kesepakatan kita sudah tercapai. Kalau ragu, silakan coba sekarang. Tunggu saja. Lin Yi berdiri di tempat dan membuat beberapa persiapan sederhana. Lagi pula, dia belum pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya dan masih perlu pemanasan. Kakak Lin, apakah kamu yakin tidak akan ada masalah? Qiao Xin bertanya. Lihat saja. Ini bukan masalah besar. Oke. Semoga berhasil. Li Chuan dan Qiao Xin sangat percaya pada Lin Yi. Kalau dia bilang tidak ada masalah, ya memang begitulah adanya. Sekitar setengah menit kemudian, pemanasan Lin Yi selesai. Lalu, dia menarik napas dalam-dalam dan berlari menuju tembok. Zhang Yanjun tersenyum. Dia cukup baik. Dalam sekejap mata, Lin Yi bergegas ke tepi tembok tinggi. Lin Yi menekuk lututnya dan melompat lebih dari 1 meter tingginya, mendarat di dinding dengan satu kaki. Meskipun mengenakan sepatu kets biasa yang cengkramannya kurang dari sepatu khusus Zhu Zhenyu, kekuatan besar Lin Yi memungkinkannya menghasilkan gesekan yang cukup untuk menjaga tubuhnya tetap seimbang di udara. Yang lebih mengesankan adalah Lin Yi tidak hanya melompat dan meraih mistar gawang seperti yang dilakukan Zhu Zhenyu. Sebaliknya, ia meletakkan kaki satunya di dinding dan melangkah 2 langkah berturut-turut ke atas. Rasanya seolah-olah dia sedang berjalan di atas tembok. Langkah kedua ini mendorongnya lebih tinggi lagi, memungkinkannya meraih pegangan palang dengan mudah hanya dengan satu tangan. Dengan salto ringan, ia mendarat di platform di atas tembok tinggi. Seluruh rangkaiannya lancar dan mulus, tanpa keraguan sedikit pun. Yang paling mencengangkan, gerakan Lin Yi luar biasa cepat. Jika dihitung waktunya, mungkin memakan waktu kurang dari 2 detik. Kerumunan itu terdiam, mata mereka terbelalak tak percaya. Suasana sungguh sunyi, kecuali jantung mereka yang berdebar kencang. Bab 1906. Perjuangan terakhir. Tercengang. Terkejut. Melihat pemandangan ini, rahang Zhang Yanjun dan Zhu Jinwo hampir ternganga ke tanah. Tak seorang pun di antara mereka yang menduga Lin Yi mampu mendaki ketinggian lebih dari 4 meter dengan begitu mudah. Penonton di bawah panggung pun sama. Ini sesuatu yang tak pernah mereka duga. Pada saat ini, keyakinan mereka sudah mulai goyah. Baik dalam hal pertunjukan kekuatan batin Tao maupun teknik tubuh cahaya, penduduk Kuil Xiyun kalah dibandingkan pemuda ini. Jadi, apakah tenaga dalam dan teknik tubuh cahaya mereka benar-benar seni bela diri Taois? Jika memang begitu, bagaimana mungkin orang biasa seperti dia bisa melakukan hal ini? Pada saat ini, Lin Yi berpegangan pada pagar dengan satu tangan dan melompat turun dari tembok setinggi 4 meter. Dia tersenyum pada mereka berdua dan berkata, "Aku sudah melakukan apa yang kau katakan. Bukankah sudah waktunya untuk memenuhi janjimu?" Kali ini, bahkan Zhang Yanjun tidak setenang sebelumnya. Jika dia benar-benar mengakuinya, Kuil Xiyun yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun, benar-benar akan tamat. Rekan Taois, Anda memiliki level yang begitu tinggi di usia yang begitu muda. Saya sangat mengagumi Anda. Saya akui level Anda memang sangat tinggi, tetapi saya juga tidak bisa menyangkal kemampuan murid saya. Hanya saja dia tidak sebaik Anda. Berhenti, berhenti, berhenti. Bukan itu yang kau katakan tadi, kata Lin Yi. Menurut perjanjian, jika aku bisa memanjat, kau harus mengakui bahwa kau berbohong. Kenapa kau berpura-pura salah paham sekarang? Lagi pula, jika ini bisa dianggap kungfu Taois, lalu apakah pemain parkour juga tahu teknik tubuh cahaya Taois? Di bawah, Qiao Xin bergumam, aku mengerti. Apa yang mereka lakukan sebenarnya tidak berbeda dengan parkour. Mendengar kata-kata Qiao Xin, yang lain mengeluarkan ponsel mereka dan mulai mencari parkour di platform video pendek. Mereka tidak akan tahu jika mereka tidak melihatnya, tetapi mereka terkejut saat melihatnya. Para ahli parkour itu sungguh maha kuasa. Mereka bahkan lebih baik dari penampilan Zhu Jinwo barusan. Yang terpenting, ada beberapa ahli parkour asing yang tampil lebih memukau. Mungkinkah mereka juga berlatih seni bela diri Tao? Seolah-olah dia berbicara omong kosong. Aku baru sadar sekarang kalau mereka cuma tukang bohong. Omong kosong apa, kungfu Tao? Mereka semua tukang bohong.
Sialan, aku sudah beli banyak sekali. Cepat kembalikan uangku. Pengembalian dana, pengembalian dana, pengembalian dana. Melihat kekacauan di bawah, Zhang Yanjun memanggil murid-murid lain untuk menenangkan para penonton. Dia tidak bisa mengembalikan uang yang sudah masuk ke sakunya. Zhu Jinwo berdiri terpaku di tanah, tangannya terkepal erat. Dia membenci Lin Yi sampai ke akar-akarnya. Saat mereka sedang makan di ruang makan tadi, kalau saja dia tidak tiba-tiba melompat keluar, paling tidak, dia akan bisa mendapatkan uang puluhan ribu yuan dari ibu anak laki-laki itu. Sekarang, gara-gara dia telah merusak pertunjukan yang sudah mereka rencanakan dengan matang. Dia telah memutuskan semua sarana untuk mendapatkan uang. Tenang saja. Aku punya rencana. Kamu punya rencana lain. Zhu Jinwo tidak menyangka Zhang Yanjun masih memikirkan cara untuk membalikkan keadaan di saat seperti ini. Menurutmu, apa levelnya? Tanya Zhang Yanjun dengan suara rendah. Dia pasti sudah berlatih sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melakukan ini. Dalam pertarungan 1 lawan 1, bisakah kamu mengalahkannya? Inilah titik kritis bagi Zhang Yanjun, ini akan menentukan apakah ia dapat mengubah kemerosotan ekonomi saat ini. Maksudmu perkelahian? Zhu Zhenyu mengepalkan tinjunya. Aku petarung juara. Kalau aku benar-benar melawannya, aku bisa membunuhnya. Kepercayaan diri saja sudah cukup, kata Zhang Yanjun. Tunggu di sini. Aku akan mengurus sisanya. Sementara itu, reaksi penonton semakin intens. Mereka semua merasa tertipu. Saat suasana menjadi kacau, Zhang Yanjun angkat bicara. Semuanya, harap tenang. Suaranya yang keras menenangkan kerumunan. Mereka tahu bahwa berdebat tidak akan menyelesaikan apapun. Saya sangat memahami perasaan Anda, tetapi yang ingin saya katakan adalah apa yang Anda lihat di video itu tidak sama dengan teknik tubuh cahaya Taois kami. Anda melewatkan banyak detail. Jangan bohong. Kalau orang biasa bisa, ngaku Kung Fu Tao jelas penipuan. Semuanya, tenanglah dan dengarkan aku pelan-pelan, kata Zhang Yanjun. Anda tidak dapat menyelesaikan masalah dengan berdebat seperti ini. Semua orang sedikit tenang dan menunggu Zhang Yanjun menyelesaikan masalah. Lin Yi agak penasaran. Di saat seperti ini, apalagi yang bisa dilakukan benda tua ini untuk menyelesaikan masalah ini? Saya tahu setelah menonton video itu, Anda mungkin berpikir isinya sangat mirip dengan Kung Fu Tao kita, tetapi ada banyak detail yang berbeda, kata Zhang Yanjun. Tapi kamu mungkin tidak mengerti detailnya bahkan jika aku memberitahumu. Lalu kenapa kau masih membicarakan ini? Cepat kembalikan uang kami. Jangan buang-buang waktu kami. Penonton di sekitarnya dipenuhi amarah yang wajar. Mereka merasa diperlakukan seperti orang bodoh. Tenang, tenang. Meskipun situasinya kacau, Zhang Yanjun masih sangat tenang. Sebenarnya, bukan itu yang ingin kukatakan. Aku ingin memberitahu semua orang bahwa seni bela diri Taois kita tidak peduli dengan pertunjukan-pertunjukan seperti itu. Ini semua tentang pertarungan sungguhan. Pertarungan sesungguhnya. Kemarahan semua orang mereda saat mereka menatap Zhang Yanjun dengan bingung. Tradisi Taois kami memiliki sejarah ribuan tahun, turun gunung untuk menyelamatkan dunia di masa kekacauan dan kembali ke gunung di masa damai. Kami juga mengandalkan seni bela diri kami yang kuat untuk memastikan perdamaian di masa kemakmuran. Apa yang Anda saksikan hari ini hanyalah tampilan permukaan. Lin Yi tak kuasa menahan senyum, hampir tertawa terbahak-bahak. Ia sudah tahu rencana Zhang Yanjun. Ada apa dengan tampilan permukaan? Kalau orang biasa bisa melakukannya, dan kamu bilang itu Kung Fu Tao, jelas itu tidak seistimewa yang kamu bilang. Tepat sekali, itulah yang kami katakan, jawab Zhang Yanjun. Memang, banyak teknik bisa dipelajari dengan latihan, tapi keterampilan bertarung yang sesungguhnya tidak. Saya jamin, bahkan seorang juara bela diri pun tak akan sebanding dengan Kung Fu Taois kita. Zhang Yanjun mengetahui kemampuan Zhu Zhenyu dengan baik. Dia adalah seorang juara sanda sejati dengan keterampilan yang solid. Orang biasa tidak akan mampu melawannya. Mendisiplinkan orang ini sama sekali tidak akan menjadi masalah. Dengan penjelasan Zhang Yanjun, para hadirin mulai bergumam, merasa bahwa kata-katanya masuk akal. Melihat waktunya sudah tepat, Zhang Yanjun menambahkan. Rekan Taois di belakangku memang sedikit terampil, tapi itu hanya untuk pamer. Kemampuan tempurnya tidak seberapa. Hanya ketika benda-benda ini digunakan dalam pertempuran sungguhan, barulah mereka bisa dianggap benar-benar kuat. Bab 1907. Pikiran batin Zhu Jinwo. Mendengar ini, Zhu Jinwo juga mengerti apa yang dimaksud Zhang Yanjun. Pantas saja dia bertanya apakah dia bisa mengalahkannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Jadi, itulah yang dia maksud. Memikirkan hal ini, Zhu Jinwo dipenuhi rasa percaya diri. Ia pernah memenangkan kejuaraan kompetisi bela diri campuran tingkat provinsi.
Mengalahkan Lin Yi seperti pemanasan baginya. Pada saat yang sama, Zhang Yanjun berbalik untuk melihat Lin Yi dan berkata dengan ekspresi tidak ramah. Rekan Taois, saya curiga Anda dikirim oleh kuil Taois lain untuk membuat masalah. Harus saya akui, tujuan Anda telah tercapai, tetapi yang ingin saya katakan adalah, jika Anda berpikir bisa menghancurkan festival hantu lapar kuil Siun kita dengan trik-trik ini, Anda terlalu naif. Lin Yi tidak tahu harus tertawa atau menangis. Tingkat tipu daya orang tua ini benar-benar kelas 1. Hanya dengan beberapa kata, dia sudah mengaku sebagai mata-mata. Apakah menurutmu aku begitu bebas, kata Lin Yi. Waktu kita di ruang makan tadi, aku sudah mengungkapkan identitasku. Aku dokter dari rumah sakit Huasan. Kenapa kau bilang aku mata-mata? Anda tahu betul apa yang sedang terjadi, kata Zhang Yanjun. Sedangkan kau terus saja menyebut kami pembohong. Beranikah kau beradu tanding dengan seni bela diri Tao kami? Lin Yi tersenyum dan menunjuk Zhu Jinwo. Kau ingin aku melawannya? Kau yakin tidak ingin mengirim orang yang lebih kuat? Tidak perlu. Dia praktisi kungfu Taois paling ulung di kuil Siun. Dia bisa menanganimu dengan baik. Baiklah, terserah padamu, jawab Lin Yi. Zhu Zhenyu menyipitkan matanya, melotot ke arah Lin Yi bagaikan anjing penjaga yang galak, mengamatinya. Kau telah merusak rencana kami. Waktumu habis. Dengan itu, keduanya berhadapan, pertarungan akan segera terjadi. Sementara itu, para Taois kuil Siun penuh percaya diri. Zhu Zhenyu adalah yang terkuat di antara mereka. Mereka teringat suatu waktu, karena bosan, 10 orang di antara mereka pernah melawannya secara bersamaan dan mengalahkan mereka semua. Sekarang, berurusan dengan orang ini, yang mereka anggap sekadar tukang pamer, akan mudah sekali. Penonton tetap tidak yakin. Mereka menunggu untuk melihat bagaimana perkembangannya. Zhu Zhenyu, yang berdiri di tengah, menyeringai dingin dan memberi isyarat kepada Lin Yi dengan jarinya. Aku akan memberimu langkah pertama, jadi kau tidak bisa bilang aku menindasmu. Jangan khawatir tentang itu, jadi kamu tidak bisa mengklaim aku tidak memberimu kesempatan setelah kalah, jawab Lin Yi. Lagi pula, kamu sudah kalah 2 kali, jadi berhentilah berpura-pura. Tunjukkan apa yang kamu punya. Sialan, aku akan mematahkan kakimu hari ini, bentak Zhu Zhenyu. Begitu dia selesai berbicara, Zhu Jinwo berteriak dan menyerang Lin Yi. Lin Yi berdiri diam di tempatnya. Ketika Zhu Jinwo bergegas, dia menendangnya. Suara mendesing. Mata Zhu Jinwo terbelalak saat rasa sakit yang hebat mencengkeram seluruh tubuhnya. Seolah-olah organ-organ dalamnya telah bergeser. Rasa sakit yang menyayat hati seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Sambil berteriak, Zhu Jinwo terlempar beberapa meter jauhnya sebelum mendarat dengan keras di tanah. Kesunyian. Benar-benar sunyi. Saat Zhu Jinwo mendarat di tanah, semua orang terdiam. Rasanya seolah-olah waktu telah terhenti. Mata Zhang Yanjun terbelalak lebar dan mulutnya menganga. Ia masih menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Ia tidak menyangka apa yang ditunggunya akan menjadi pertunjukan seperti itu. Lin Yi menggosok telinganya tanpa daya. Teknik Taoismu bahkan tidak bisa menahan satu tendanganku. Kali ini, Zhang Yanjun tidak tahu harus berkata apa. Karena dia tidak menyangka Lin Yi mampu mengalahkan Zhu Jinwo hanya dengan satu tendangan. Kakak senior. Melihat situasi yang buruk, para Taois lainnya berlari kecil menuju Zhu Jinwo. Aku baik-baik saja. Zhu Jinwo memegangi dadanya. Dengan bantuan orang lain, ia hampir tidak bisa bangun. Masih bisa bertarung. Ayo lanjutkan. Lin Yi tersenyum. Ekspresi Zhu Jinwo jelek, tetapi dia tidak berani melakukan apapun. Melalui serangan tadi, dia telah merasakan kekuatan Lin Yi. Dengan levelnya, dia pasti tidak bisa mengalahkannya. Jika dia menyerang lagi, dia akan menghadapi maut. Pada saat ini, para penonton tercerahkan ketika mereka melihat Zhu Jinwo tidak bereaksi apapun. Bukankah tadi kau bilang para Taois lebih memperhatikan pertarungan sungguhan? Bagaimana kau bisa diusir oleh saudara ini? Apakah ini yang kau maksud dengan lebih memperhatikan pertarungan sungguhan? Bohong, berhenti bicara omong kosong. Cepat kembalikan uangnya. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu. Cepat. Kalau kamu tidak mengembalikan uangnya, kami akan melaporkanmu. Menghadapi kecaman semua orang, Zhang Yanjun yang bicaranya fasih tidak tahu harus berbuat apa. Setelah ditampar wajahnya berulang kali, bahkan dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Semuanya, jangan cemas. Aku pasti akan menjelaskannya. Para pendeta Tao di kuil Siun juga tertekan. Dengan kecelakaan sebesar itu, persembahan terhadap kuil Siun kemungkinan akan terputus di masa mendatang. Kusarankan kau jangan berdiri di sini lagi. Pergilah dan bantu kembalikan uangnya.
Aku khawatir tuanmu tidak akan sanggup mengurusnya sendiri, Lin Yi tersenyum. Zhu Jinwo memegangi dadanya. Ia berharap bisa meninju Lin Yi sekarang juga. Kalau bukan karena dia, ini tidak akan terjadi. Tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Lin Yi, jadi dia tidak bisa gegabah. Tiba-tiba, Zhu Jinwo memutar matanya. Kemarahan di wajahnya menghilang dan ia tersenyum. Saudaraku, levelmu memang tinggi. Kuakui aku bukan tandinganmu. Apa kau sudah pernah berlatih sebelumnya? Sebenarnya tidak, kamu terlalu memikirkannya. Lin Yi tidak berbohong. Kekuatan tempur kelas D, teknik tempur kelas E, dan bahkan kondisi fisiknya yang prima, semuanya diberikan oleh sistem. Dia tidak berlatih untuk itu. Namun, ia agak bingung dengan perubahan sikap Zhu Zhenyu yang begitu cepat. Logikanya, ia seharusnya marah. Tidak hanya ekspresi wajah Zhu Zhenyu yang berubah dengan cepat, tetapi reaksinya juga cepat. Lin Yi telah menghancurkan rencananya, membuat penipuan di masa mendatang tidak mungkin terjadi, jadi dendam ini perlu diselesaikan. Tetapi jika dia membiarkan Lin Yi pergi sekarang, tidak akan ada kesempatan untuk membalas dendam karena menemukannya lagi akan sulit. Jadi, dia merancang rencana ini untuk menekan amarahnya dan mencoba mendapatkan informasi kontak Lin Yi. Kalau begitu dia akan memberinya pelajaran nanti. Itu pasti bakat alami, kata Zhu Zhenyu dengan senyum yang lebih ramah. Aku penggemar bela diri dan menganggapmu cukup menarik. Bisakah kita bertukar nomor telepon untuk kontak selanjutnya, mungkin makan bersama? Sikap Zhu Zhenyu membuat Lin Yi penasaran. Apakah kamu yakin ingin makan bersamaku dan tidak menyimpan dendam karena telah merusak rencanamu? Kami memang mencoba menipu mereka, tidak ada yang disembunyikan, Zhu Zhenyu mengakui. Tapi aku sungguh-sungguh berpikir kita cocok dan ingin berteman. Bisakah kita bertukar nomor telepon? Bab 1908. Kemajuan penelitian. Tukar nomor. Kamu yakin? Karena kita berteman, kita harus punya cara untuk saling menghubungi. Setuju, kan? Itu juga berhasil. Lin Yi tidak menolak dan meninggalkan nomornya. Dia tidak tahu apakah Zhu Jinwo benar-benar ingin berteman dengannya, tetapi dia merasa mungkin ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Untuk memastikan keaslian nomor tersebut, Zhu Jinwo bahkan meneleponnya. Ia lega melihat telepon Lin Yi berdering. Bro, agak kacau nih. Aku nggak bisa nemenin kamu sekarang. Nanti aku telepon lagi. Oke. Setelah berbicara dengan Zhu Jinwo, Lin Yi menemukan Li Chuan dan Qiao Xin. Kita biarkan mereka membereskan kekacauan mereka. Ayo kita pergi ke tempat lain untuk menikmati pemandangan. Li Chuan melihat arlojinya. Sudah lewat jam 4 sore. Ayo kembali dulu. Tentu saja. Meskipun Li Chuan sudah pulih, tidak tepat baginya untuk berolahraga terlalu banyak. Ia sudah seharian beraktivitas di luar, jadi sudah waktunya ia kembali. Mereka bertiga tidak pergi kemanapun lagi. Mereka perlahan menuruni gunung, menemukan mobil mereka, dan kembali ke hotel. Kekacauan di kuil Siun berlangsung hingga lewat pukul 7 malam. Mereka yang sudah membeli barang semuanya mendapat pengembalian uang. Dibandingkan dengan suasana ramai di siang hari, tempat itu sekarang tampak sepi. Suasana ceria itu telah hilang. Sekitar pukul 8 malam, Zhang Yanjun dan Zhu Jinwo berkumpul lagi, keduanya dengan rokok di mulut mereka dan ekspresi masam. Berapa penghasilan kita hari ini? Zhu Zhenyu bertanya dengan dingin. Kami kehilangan lebih dari 4 juta. Sebanyak itu. Kami menghabiskan lebih dari 3 juta untuk saham, dan semuanya terbuang sia-sia. Lalu banyak wartawan mengetahuinya dan datang, jadi saya harus menghabiskan puluhan ribu untuk uang tutup mulut. Semua usaha kami sia-sia. Zhu Zhenyu mengutuk, amarahnya meletus seperti gunung berapi. Menurut perhitungan mereka, acara festival hantu lapar ini seharusnya menghasilkan setidaknya 20 juta. Namun, mereka tidak menghasilkan sepeser pun dan malah merugi besar-besaran. Ini cuma nasib buruk kita karena bertemu orang tangguh. Kalau bukan karena dia, semua ini nggak akan terjadi. Sialan, kita tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kau ingin balas dendam? Zhang Yanjun mendesah. Kau bahkan tidak bisa menemukannya, jadi bagaimana kau akan membalas dendam? Saat semuanya kacau, aku mendapatkan nomor teleponnya. Kita bisa melacaknya. Apa? Kamu punya nomornya? Zhu Zhenyu mengangguk. Waktu aku minta nomornya, aku tetap tenang dan tidak menunjukkan kemarahanku. Dia mungkin tidak curiga. Nanti, aku akan kumpulkan beberapa teman dan ajak dia makan malam. Setelah itu, kita bisa menghajarnya habis-habisan. Nak, kamu sungguh hebat. Zhang Yanjun tertawa dan berkata, dia merusak rencana kita. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Serahkan saja urusan ini padaku.
Meskipun aku tidak bisa mengalahkannya, aku harus membuatnya membayar harganya, kata Zhu Jinwo dengan sengit. Setelah kembali dari Gunung Siang, mereka pergi ke jalan terkenal di Yanjing. Mereka menyantap udang karang yang terkenal di sini. Bagi mereka bertiga, tempat yang dipenuhi asap dan api ini lebih dekat dengan rumah. Bagian terpenting dalam hidup adalah mencicipi makanan dan minuman yang lezat serta mengamati berbagai adat istiadat dunia manusia. Sambil makan, Lin Yi bahkan mengobrol dengan Liang Ruoxu. Dia telah kembali ke Zonghai pagi ini dan sudah mulai bekerja. Mereka berdua tidak membicarakan hal serius. Mereka mengobrol tentang hal-hal sepele sepanjang waktu. Namun, dia tidak bosan melakukannya. Ada tempat lain yang ingin kamu kunjungi. Aku akan mengantarmu ke sana besok. Setelah makan malam, Lin Yi bertanya saat mereka bertiga berjalan kembali. Tanya Xin Xin. Aku bisa pergi kemana saja. Iya, kamu tidak bisa bertanya padaku tentang ini, kata Qiao Xin. Aku cuma ikut-ikutan. Aku akan mendengarkan rencanamu. Kalau begitu, ayo kita kembali, kata Li Chuhan, setelah tinggal di Yanjing selama berhari-hari, aku ingin kembali ke Zonghai. Baiklah, kita akan kembali besok. Karena pesawat pribadinya telah terbang kembali ke Zonghai, Lin Yi memesan 3 tiket kelas 1 dan bersiap untuk kembali besok. Meskipun dia tampak tenang di permukaan, pada saat ini, Zonghai masih merupakan kota yang tidak bisa dia hadapi dengan mudah. Tetapi dengan Li Chuhan di sini, dia tidak bisa menunjukkannya. Sekitar 1 jam kemudian, mereka bertiga kembali ke hotel. Saat Li Chuhan sedang mencuci piring, Lin Yi menerima panggilan video WeChat dari Ning Che. Dalam video tersebut, Ning Che mengenakan piyama abu-abu. Rambut panjangnya berantakan, dan helaiannya tampak seperti baru saja mandi. Apa kabar hari ini? Saya pergi jalan-jalan ke Gunung Siang, tapi saya rasa saya masuk ke sarang penipu. Sarang penipu. Karena tidak ada kegiatan apapun, Lin Yi pun menceritakan kejadian hari itu kepada Ning Che, yang membuat Ning Che tertawa. Itu agak keterlaluan. Kedengarannya dia punya beberapa keahlian, tapi kamu, ketua tim terkenal dari tim 1, malah bersaing dengannya dalam hal ini. Kamu menindasnya. Orang itu memang punya beberapa keahlian, tapi dia membanggakan diri sebagai seorang Taois. Lalu, dia memanfaatkannya untuk menipu orang lain. Akhirnya, dia malah menunjuk saya. Saya terpaksa memberi mereka pencerahan. Ning Che ikut tertawa. Sungguh sial mereka bertemu Lin Yi. Ngomong-ngomong, apa rencanamu? Besok kamu mau kemana? Saya tidak ada kegiatan besok. Saya sudah pesan tiket pesawat untuk pulang sore nanti. Saya sedang bersiap-siap. Kau pergi begitu saja, tanya Ning Che heran. Kebetulan, aku tidak ada kegiatan besok. Aku akan menyiapkan makanan untukmu. Anggap saja ini perpisahan. Tidak perlu repot-repot. Kita semua berteman di sini. Yang penting, kamu jarang ke Yanjing. Susah ketemu kamu, kata Ning Che. Tunggu telepon saya besok. Saya baru saja menemukan restoran timur laut yang enak dengan babi asam manis yang luar biasa. Saya akan mengajak Anda ke sana besok. Baiklah, mari kita bicara besok. Setelah menutup telepon dengan Ning Che, Lin Yi mandi sebentar lalu pergi tidur. Dia tidur nyenyak dan tidak melakukan banyak hal lain. Keesokan paginya, mereka bertiga bangun satu demi satu sekitar pukul 8 dan selesai berkemas hampir pukul 10. Qiu Yuluo dan Ning Che tiba dengan mobil mereka, dan Tao Cheng ikut untuk mengantar Lin Yi pergi. Restoran timur laut yang disebutkan Ning Che terletak di pusat perbelanjaan kota Dayue dan memiliki dekorasi yang sangat mewah. Li Chuhan, tenang dan kalem seperti biasa. Ia tidak merasa canggung bertemu Qiu Yuluo dan Ning Che. Namun, Qiao Xin merasa berbeda. Ketiga orang yang duduk di hadapannya memiliki kehadiran yang begitu kuat, jauh lebih mengesankan daripada direktur rumah sakit. Bagaimana analisis barang-barang yang saya bawa kembali? Lin Yi bertanya, mencoba bersikap bijaksana dengan kehadiran Li Chuhan dan Qiao Xin. Bergeraknya lambat, kata Ning Che. Kompleksitas hal itu tampaknya telah melampaui kemampuan teknologi kita saat ini. Kita mungkin harus menunggu beberapa saat sebelum ada hasilnya. Saya punya pusat penelitian farmasi di Zonghai. Apakah Anda perlu saya memanggil seseorang? Bab 1909. Berpura-pura menjadi besar. Kita harus melaporkan ini kepada Bos Liu dan yang lainnya, kata Ning Che. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Kita hanya perlu mengikuti instruksi mereka mengenai detailnya. Benar, kata Lin Yi acuh tak acuh. Kita biarkan mereka memikirkan cara untuk menangani masalah sekecil ini. Kring kring kring. Saat itu, ponsel Lin Yi berdering. Ia mengangkatnya dan melihat nomor yang tidak dikenal. Saudaraku, namaku Zhu Jinwo, pendeta Tao yang kamu temui di Xiangshan kemarin.
Mendengar perkenalan diri pihak lain, Lin Yi teringat siapa dia. Ada apa? Kenapa kamu mencariku? Bukankah aku sudah bilang kemarin? Kurasa kau orang baik, jadi aku ingin mengajakmu makan. Apa kau ada waktu sekarang? Baiklah, kamu boleh ikut, kata Lin Yi, aku di restoran Sunjia di kota Dayue. Datang saja dan temui aku. Baiklah, aku akan segera ke sana. Setelah menutup telepon, tatapan para wanita itu tertuju pada Lin Yi. Apakah kamu punya urusan lain? Tanya Ning Che. Ini tentang apa yang kukatakan kemarin. Taois itu meneleponku. Katanya dia ingin mentraktirku makan malam. Kau merusak rencana mereka. Apa dia berbaik hati mentraktirmu makan? Tentu saja tidak, kata Lin Yi. Aku cuma mau lihat rencananya. Biar kuanggap ini cuma tontonan. Oke. Pada saat yang sama, di sebuah restoran kecil dekat Jalan Zonghai, Zhu Jinwo meletakkan teleponnya sambil tersenyum, tampak seperti kemenangan ada dalam genggamannya. Bagaimana? Sudah tahu lokasinya? Tanya Zhang Yanjun, yang duduk di sebelahnya. Pada saat ini, mereka berdua telah menanggalkan jubah Tao mereka dan tampak tidak berbeda dari orang biasa. Anak itu sama sekali tidak curiga. Dia ada di kota Dayue. Dia tidak jauh dari kita. Sambil berbicara, Zhu Jinwo melihat arlojinya. Temanku akan segera datang. Kita akan ke sana setelah semua orang datang. Apakah orang yang kau anggap bisa diandalkan? Kemampuan anak itu lumayan. Bahkan kau pun bukan tandingannya. Dalam keadaan normal, kau mungkin tak bisa mengalahkannya. Jangan khawatir. Orang yang kupanggil itu kakak seniorku. Waktu kami latihan dulu, kefeknya sudah lebih tinggi dariku. Kudengar beberapa hari yang lalu, dia ikut kompetisi bela diri campuran internasional dan bahkan mendapat juara ketiga. Pasti tidak masalah baginya untuk memberi pelajaran pada anak itu, kata Zhu Jinwo. Dan, untuk mencegah kecelakaan, aku memintanya membawa lebih dari 10 orang. Seekor harimau tak sanggup menghadapi sekelompok serigala. Dengan begitu banyak orang yang menyerangnya bersama-sama, kita bisa menghajarnya sampai ibunya pun tak mengenalinya. Zhang Yanjun berpikir sejenak dan berkata, saya masih merasa ini sedikit tidak aman. Katakan pada mereka untuk membawa beberapa senjata juga. Jangan beri dia kesempatan untuk menang. Jangan khawatir, aku sudah mempertimbangkan semua ini, kata Zhu Jinwo, kali ini, tidak akan ada kecelakaan lagi. Berderak. Tepat saat mereka berdua sedang berbicara, pintu restoran kecil itu didorong terbuka dan lebih dari 10 orang masuk. Restoran yang awalnya berisik langsung menjadi sunyi. Sekitar selusin orang yang datang dari luar semuanya berbadan kekar. Terlebih lagi, mereka melihat sekeliling begitu masuk. Jelas sekali mereka bukan orang baik. Pemimpinnya mengenakan celana kamuflase dan tank top hitam. Rambutnya pendek dan tato di lengannya. Ditambah dengan berat badannya yang lebih dari 90 kg, ia tampak sangat menindas saat berdiri di sana. Nama pria itu adalah Song Bo Tao, dan dia adalah kakak laki-laki Zhu Jinwo. Di kalangan seni bela diri campuran Huaxian, Song Bo Tao adalah sosok yang terkenal. Dia sebelumnya berpartisipasi dalam kejuaraan bela diri campuran dunia yang terkenal. Kenyataan bahwa kami mampu memperoleh tempat ketiga sungguh mengesankan. Kakak senior, aku di sini. Melihat Song Bo Tao masuk, Zhu Jinwo menyambutnya. Kakak Yu. Orang yang menyapanya adalah teman Zhu Jinwo. Mereka pernah berlatih bersama sebelumnya dan memiliki hubungan yang sangat baik. Song Bo Tao berjalan mendekat dan duduk di samping Zhu Jinwo. Zhu Jinwo memberikan perkenalan singkat kepada kedua belah pihak. Dengan begitu, mereka bisa dianggap sudah saling mengenal. Apakah kamu menemukan orangnya? Aku sudah menghubunginya. Dia ada di kota Dayue. Ayo kita ke sana sekarang. Ayo pergi. Song Bo Tao melenturkan tangannya. Dia benar-benar berani menyerangmu. Berani sekali. Setelah mengamatinya beberapa saat, sepertinya anak itu memang cukup cakap, jadi aku memanggil kalian semua. Zhu Jinwo berkata, saat kita pergi nanti, bawalah semua senjata kalian, untuk berjaga-jaga. Apa kau dipukuli sampai babak belur? Aku sendiri yang membawa orang-orang ke sini untuk bermain. Kenapa kita harus bawa senjata? Kita mungkin tidak perlu menggunakannya meskipun kita membawanya. Itu hanya untuk menakut-nakutinya, kata Zhu Jinwo. Kemarin, dia merusak rencanaku. Aku tidak hanya akan mempermalukannya, tapi aku juga akan membuatnya berlutut dan meminta maaf padaku. Ayo pergi. Aku ingin melihat siapa pihak lainnya. Ayo pergi. Sebuah Audi A6 dan 2 mobil van diparkir di luar restoran. Setelah keluar, mereka masuk ke mobil dan melaju menuju kota Dayue. Sekitar setengah jam kemudian, Lin Yi dan yang lainnya hampir selesai makan dan mengobrol santai.
Mereka akan berpisah, dan siapa yang tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Lagi pula, semua orang cukup sibuk. Ada instruksi dari Bos Liu, tanya Lin Yi setelah makan. Sebenarnya, ya, jawab Ningce. Dia menyebutkan bahwa Anda harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengatur pelatihan tim 1 agar keterampilan mereka meningkat semaksimal mungkin. Apakah karena tim 4? Lin Yi menanyakan ini secara diam-diam, mengingat kehadiran Li Chuan dan Kiao Xin. Ningce dan yang lainnya mengerti maksudnya. Itulah sebagiannya, kata Ningce. Tapi sejujurnya, tingkat keterampilan para pendatang baru di ketiga tim kami relatif lemah. Bukan hanya tim Anda, kami juga perlu meningkatkan pelatihan kami. Lin Yi mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja, menyadari bahwa ini adalah masalah jangka panjang yang tidak akan terpecahkan dalam semalam. Itu masalah kecil, dan tidak bisa terburu-buru. Kita akan menyelesaikannya selangkah demi selangkah, kata Ningce. Tapi bagaimana denganmu? Kau akan segera kembali ke Zonghai. Apa kau masih berencana membiarkan berita kebangkitanmu terungkap begitu saja? Lin Yi berpikir sejenak dan berkata, berita kematianku seharusnya tidak diberitakan secara luas, kan? Sebenarnya, berita itu sudah dirilis di internet oleh keluarga Wang sebelum ini, kata Ningce. Namun, Biro Pengawasan Internet bertindak sangat cepat dan melarang semuanya. Mereka juga mengatakan bahwa berita daring itu hanyalah rumor. Nah, satu-satunya orang yang tahu ini mungkin adalah para petinggi dunia bisnis. Yang lainnya mungkin belum tahu apa-apa. Itu jauh lebih mudah. Nggak perlu buang-buang napas menjelaskan begitu banyak. Jika Anda membutuhkan bantuan kami, hubungi saja. Lin Yi mengangguk dan meregangkan badan. Meskipun ia selalu menghindari kembali ke Zonghai, cepat atau lambat ia harus kembali. Ada beberapa hal yang tak bisa ia hindari. Ningce menyalakan rokok dan berkata, ngomong-ngomong, kenapa orang yang mencarimu belum datang? Jam berapa sekarang? Bab 1910. Perluas wawasan Anda. Lin Yi melihat arlojinya. Sebentar lagi, kurasa. Kalian tidak mau naik pesawat. Kalau nanti tidak ada yang datang, kalian bisa pergi dulu. Aku akan menyuruh seseorang untuk tinggal di sini dan membantu kalian membereskan kekacauan ini. Itu juga berhasil. Lin Yi tidak peduli dengan masalah sekecil itu, tidak peduli siapa yang menanganinya. Namun, saat itu, ponsel Lin Yi berdering. Nomornya tampak agak familiar. Sepertinya Zhu Jinwo. Lin Yi mengangkat telepon. Di telepon, suara Zhu Jinwo sangat antusias. Bung, aku di sini. Kamu di mana sebenarnya? Lantai 5 kota Dayue, naik saja lift dan kamu akan langsung melihatku. Baiklah, aku berangkat. Setelah menutup telepon, Lin Yi tersenyum. Kau tahu kata orang, bicara tentang iblis, dia akan memanggil. Baru saja menyebut namanya, dan sekarang dia memanggil. Itu nyaman. Saat mereka mengobrol dan tertawa, Zhu Zhenyu bergegas mendekat bersama sekelompok orang. Saudara Lin, kurasa mereka ada di sini, bisik Kiao Xin. Lin Yi dan yang lainnya menoleh dan melihat sekelompok sekitar selusin orang berjalan ke arah mereka dari kejauhan. Mereka tampak agresif, dan gerakan mereka tampak tidak wajar, seolah-olah mereka menyembunyikan sesuatu di jaket mereka. Orang-orang yang lalu lalang di lantai 5 mal itu segera minggir saat melihat mereka. Mereka dapat segera mengetahui bahwa mereka bukanlah orang-orang yang bisa dianggap remeh. Orang-orang di depan menatap kita. Mungkinkah itu mereka? Tanya Song Botao. Sudut bibir Zhu Jinwo melengkung membentuk senyum. Ekspresinya tampak merendahkan. Seolah-olah dia sudah bisa melihat Lin Yi memohon belas kasihan di depannya. Itu dia. Dengan posturnya, pahanya bahkan tidak setebal lenganku. Bagaimana mungkin dia bisa menjatuhkanmu? Song Botao tak percaya. Itulah yang kupikirkan sebelumnya. Kupikir aku bisa menghajarnya sampai mati, tapi orang ini memang agak kuat. Kalau tidak, aku tidak akan menderita seperti ini. Song Botao tertawa, karena kita sudah menemukan orang yang tepat, ayo kita langsung ke dia. Tapi lihatlah anak laki-laki tampan ini, dikelilingi 4 wanita cantik hanya untuk makan. Sial, aku benci pria seperti itu. Aku juga, teriak salah satu adik Song Botao. Kenapa semua cewek cantik selalu mengejarnya? Aku sudah jomblo bertahun-tahun karena cowok kayak dia selalu memborong cewek cantik. Ayo kita beri dia pelajaran. Dengan cepat, Zhu Zhenyu memimpin kelompoknya mendekati Lin Yi, sambil menyeringai menghina dia menepuk pundak Lin Yi. Hei, sobat, maaf membuatmu menunggu. Para wanita tetap diam sementara Lin Yi berbalik dan tersenyum. Bukankah kamu bilang ingin berteman dan makan bersama? Kenapa kamu membawa begitu banyak orang? Berteman lebih menyenangkan kalau ada banyak orang di sekitar. Kalau tidak, malah membosankan, kata Zhu Zhenyu.
Teman-temanmu semua ada di sini, bukan tempat yang bagus untuk ngobrol. Ayo kita keluar dan ngobrol. Kamu bilang kita mau makan. Ini restoran, kita bisa makan di sini. Ngapain di luar? Jawab Lin Yi. Terlalu banyak orang di sini. Aku khawatir kamu akan kehilangan muka, cibir Zhu Zhenyu. Dan kamu tampak agak tidak tahu berterima kasih. Kamu tidak menghargai niat baikku. Cukup, kita semua di sini. Buat apa buang-buang waktu ngobrol? Song Bo Tao mengumpat, kenapa kita tidak menghajarnya saja? Begitu dia selesai berbicara, tangan Song Bo Tao terulur ke arah Lin Yi dari sudut yang sangat rumit. Melihat gerakan Song Bo Tao, Lin Yi mengulurkan tangannya. Ia mencengkeram pergelangan tangannya seperti tang dan menjepitnya erat-erat di atas meja. Reaksi Song Bo Tao sangat cepat. Ketika menyadari ada yang tidak beres, ia langsung bereaksi. Namun, reaksi Lin Yi lebih cepat. Ia mengangkat kakinya dan menendang lutut Song Bo Tao. Song Bo Tao langsung berlutut di tanah, tak mampu berdiri. Rangkaian aksi ini berlangsung cepat. Begitu cepatnya sehingga tak seorang pun sempat bereaksi. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Yi memiliki kemampuan seperti itu. Adegan ini membuat semua orang di restoran ketakutan. Orang-orang di meja sebelah mundur satu demi satu, takut kalau mereka akan terlibat. Dari kelihatannya, kau sepertinya tidak kesini untuk berteman denganku. Kau lebih terlihat seperti kesini untuk mencari masalah. Ekspresi Zhu Jinwo sangat jelek. Sial, pergi dan setubuhi dia. Saat Zhu Jinwo dan yang lainnya hendak menyerang, Ning Che berbicara dan menghentikan semua orang. Zhu Jinwo menatapnya dengan dingin. Gadis kecil, ini tidak ada hubungannya denganmu. Pergilah. Ning Che berdiri dan berjalan di depan Zhu Jinwo. Tanpa sepatah kata pun, ia mengangkat tangannya dan menamparnya. Mendera. Meskipun dia seorang wanita, dia sudah mencapai kelas D dan akan segera naik ke kelas C. Kekuatannya tentu saja bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Zhu Jinwo. Demikian pula, itu bukanlah sesuatu yang dapat ia tahan. Zhu Jinwo terbanting ke tanah. Ia linglung. Dia benar-benar ditabrak oleh seorang wanita. Memanggil kalian bodoh adalah sebuah pujian. Ning Che merogoh sakunya dan mengeluarkan kartu identitasnya. Aku mengerti kau ingin membalas dendam padanya, tapi kau harus tahu identitas kami dulu sebelum bertindak. Zhu Jinwo tercengang. Saat melihat kartu identitas di tangan Ning Che, ia hampir mengompol. Sertifikat perwira. Suara Zhu Jinwo bergetar. Anda dari militer. Kamu tahu apa yang kamu lakukan, kata Ning Che sambil tersenyum. Tapi, aku bukan satu-satunya. Mereka semua sama saja. Begitu dia selesai berbicara, Qiu Yulo dan Tao Cheng juga mengeluarkan dokumen identitas mereka dengan santai. Hati Zhu Jinwo serasa jatuh ke dalam gua es ketika melihat ketiga dokumen berkilau itu. Keringat dingin mengucur deras di dahinya, dan ia bahkan tak mampu berpikir. Mereka sudah menunjukkan kartu identitas mereka, jadi aku tidak akan mengeluarkannya. Lin Yi tersenyum. Soal apa yang akan terjadi pada kalian semua, aku tak perlu bicara banyak. Kalian sendiri seharusnya sudah paham, kan? Bukankah kamu bilang kamu dokter? Bagaimana mungkin kamu dari militer? Tidak bisakah aku menjadi dokter paruh waktu? Lin Yi tersenyum. Anda perlu memperluas wawasan Anda. Zhu Jinwo, aku akan membunuhmu. Song Bo Tao yang sedang berlutut di tanah mengumpat. Pihak yang satunya lagi dari militer. Dia malah memintanya untuk berurusan dengan orang-orang ini. Ini sama saja dengan mencari kematian. Tubuh Zhu Jinwo gemetar saat dia buru-buru menjelaskan. Kakak senior, aku juga tidak menyangka mereka dari militer. Kalau tidak, meskipun aku punya 100 nyali, aku tidak akan berani mencari masalah dengan mereka. Baiklah, jangan banyak omong, kata Ning Che. Kalian yang sedikit ini sebaiknya menyerahkan diri sekarang. Kalau aku tidak mendengar kabar dari kalian dalam 1 jam di kantor polisi, aku akan memperlakukan kalian seperti buronan. Kalian tahu betul apa yang harus dilakukan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian. Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.